هادي له أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا teman-teman jemaah zuhur Masjid Landmark yang saya cintai, ilmu yang bermanfaat seperti yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam minta kepada Allah adalah ilmu tentang bagaimana memahami Allah. Kalau kita dapat saja memahami Allah, itu kita dapat ilmu yang bermanfaat dan semua permasalahan untuk kita itu selesai. Masalah kita, keluhan-keluhan kita, ribetnya kita nggak memahami Allah. Jauh kita ibadat puluhan tahun, jauh tahun-tahun kita mengaji, tapi kalau ilmu yang kita tuai itu nggak sampai kepada adab yang bagus kepada Allah, nanti kita bahas 4 adabnya, maka ilmu itu bermanfaat, alias kemudian kita makin lama hanya makin jauh aja kepada Allah SWT. Kita ringkas, ilmu yang bermanfaat cuma satu, merujuk kepada satu, yaitu memahami Allah, memahami iradatnya Allah. Iradat Allah punya iradat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Arada. Jadi Allah punya sifat itu muridan, yang punya kehendak. Di sini kita lihat dengan 2 pertanyaan. Kalau 2 pertanyaan ini nanti teman-teman atau kita jawab dengan baik, selesai. Gak ada lagi masalah sebenarnya. Kecuali tinggal masalah orang itu beradab atau tidak kepada Allah menghadapi iradatnya. Kita jawab ya 2 pertanyaan ini ya. Satu-satu jawab. Gampang, gampang. Susah. Menunjukkan bahwa roh kita itu sama sang penciptanya udah nyatu sebenarnya. Pokoknya nyatu bukan maksudnya dulu ya. Maksudnya memang ciptaan Allah, memang itu terus berhubungan menurut saya. Menajat. Pertanyaan pertama, apakah kalau Allah menghendaki sesuatu, apapun juga yang sudah tercantum di Lauhul Mahfuz, blueprintnya, cetak birunya alam semesta, termasuk satuan-satuan kita ini, kalau Allah kehendaki itu bakal terjadi gak? Enggak mungkin, enggak. Yakin itu akidah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dihi wa huwal azizul hakim. Kalau Allah itu ingin membuka kepada manusia rahmatnya, ketentuan-ketentuannya, kodok-kodoknya, itu gak ada bisa menahan. Gak ada bisa menahan. Makhluk alam semesta itu gak ada, tinggal nyerah aja, turunnya kodok itu terus. Kalau yumsik, tapi kalau Allah gak ingin, emang gak ada di Lauhul Mahfuz, dicetak biru itu gak ada. Fala mursila lahu min ba'dihi wa huwal azizul hakim. Gak ada yang bakal bisa meng-create, gak ada yang bakal bisa mencipta, gak ada yang bakal bisa mengadakan. Jadi pertanyaan kedua, pertanyaan pertama udah dijawabnya. Habis ini teman-teman boleh pulang karena udah selesai pengajian kita. Iya, buat apa lagi? Buat apa lagi lama-lama kita ngomong? Sampai dapat ilmu itu, tinggal kerja sama ibadah, udah. Kerja, ibadah. Pertanyaan kedua, kalau kita punya iradat, punya keinginan, manusia, kita nih makhluk, ya, punya keinginan, apapun juga keinginannya, kemudian Allah nggak menghendaki keinginan itu di Lauhul Mahfuz, di blueprint itu, dicetak biru itu nggak ada, bakal terjadi nggak? Udah,
Ya udah, kemudian masalahnya itu apa yang lagi kita permasalahin dalam kehidupan. Ribet, pusing, marah, sibuk, rencanakan plan A, plan B, plan C, dan segala macam. Hatta doa yang kita panjatkan kepada Allah, kalau di Lauhul Mahfuz gak ada, ya gak turun. Gak turun. Cuma dapat ubudiyah, dia nanti disimpan doanya sebagai ibadah di hari kiamat dapat pahala. Tapi yang diminta gak turun. Selesai udah enak. Bahwa Allah itu punya irodah. Nah, dari ilmu munafik, kembalikan semua masalah. Abis ini, kalau ada masalah, kalau lagi pusing, kalau lagi ada musibah, kalau lagi ada apa, kembalikan kepada dua pertanyaan tadi. Kalau Allah mengingini sesuatu, pasti akan turun dan akan terjadi. Kalau kita menginginkan sesuatu, tapi Allah nggak menginginkan, itu nggak bakal terjadi. Tenang nggak hati? Sakinah sama tumakninah di sini tempat mahal tempatnya ada di sini, bukan tempat lain. Kalau ilmu ini diambil, teman-teman hayatin, dapat, itu yang dibilang dengan sakinah, tumakninah, khusyuk, itu dapat rombongan kayak diinstal, turut aja program semua masuk. Kenapa kita nggak tenang hidup kita? Kita nggak tenang karena ada keinginan-keinginan kita yang nggak sesuai dengan Allah, nggak turun, kita pusing. Kita tunjuk Allah, kita tunjuk. Bahkan dengan bahasa yang halus tunjuk. Doanya mengecam. Ya Allah, kenapa ini? Kok kenapa? Why me? Why not? Kenapa enggak? Allah punya urusan semua. Jangan ditentang, jangan berantem sama takdir. Ada seorang imam, Syahid Hasan al-Banna pernah bilang, la tatasaddam sunan al-qaum, jangan pernah berantem fight dengan sunan al-qaum, takdir di alam semesta ini. Fa innahal ghalabah, dia pasti menang. Nggak mungkin kita itu bisa mengkreat pulang atau enggak bisa. Pernah nggak kita dalam hati kita, dalam status-status di WhatsApp, di BB kita atau di mana-mana kita gitu, sebenarnya kita sedang mengeluhkan Allah tapi dengan bahasa religius. Kalau nggak ngerti masalah, orang ini religius loh. Kalau ngerti masalah, orang ini nggak beradab sama Allah. Punya ilmu dia. Ya Allah, tunjukkanlah kamu yang terbaik loh. Kamu yang terbaik. Ada takdir yang turun gak baik buat dia. Seuzon sama Allah. Di Lauhul Mahfuz itu, ketika satuan-satuan takdir turun, hariannya, waktuannya, per menitnya, hukum waktu kita, itu gak ada yang gak baik. Kalau Allah nurunin, apakah kalau Allah yang nurunin bermasalah? Di mana ada nama Allah? Cari asma Allah yang Allah maha bermasalah, ada gak? Semua takdir yang sifatnya buat kita keras itu dari nama Allah Al-Jabbaru, Al-Qahharu, Al-Muntaqimu, Al-Azizu, itu sebenarnya menggempur, memperkenalkan kepada kita aja bahwa Allah nggak bisa dilawan gitu loh, nggak bisa dilawan. Tapi ada nama Allah lain, Ar-Rahimu, Al-Hafizu, Al-Latifu, Maha lembut, Maha menjaga, Maha Rahim. Itu di satu takdir itu inherent. Sebenarnya tidak ada masalah, inherent di zati gitu. Jadi satu nama Allah kan Allahu Ahad, Qul huwallahu ahad. Takdir yang turun pun satu, nggak pecah. Allah tuh nggak ambigu. Usul kita situ, Allah itu ambigu, Allah itu split gitu. Enggak, Qul huwallahu ahad, ini akidah. Baik, kemudian apabila ada keinginan kita yang berkesesuaian dengan keinginan Allah, dicetak biru itu kita namakan nikmat biasanya. Kurang ajar ya, kita namakan nikmat. Wah, ini nikmat nih katanya. Bersesuaian. Irodah kita, hawa nafsu kita, pengennya kita obsesi, cita-cita, rencana pas sama takdir Allah. Kita bilang ini nikmat namanya. Judul-judul di otak kita yang kotor dan jorok. Tapi lihat nih, ada keburuk apa? Ketika ada keinginan kita, cita-cita kita, obsesi kita yang kebetulan nggak ditakdirkan sama Allah, nggak jadi tuh, kita namakan musibah.
menamakan musibah dalam konotasi arti adalah tepat turun takdir, musib, asoba, yusibu, tong, musibatan, itu tepat. Kalau ada kata-kata bala, itu adalah mengungkap. Bala itu adalah mengungkap. Allah ingin mengungkap sesuatu, butuh satu peristiwa. Dengan peristiwa itu maka terungkaplah sesuatu. Apapun peristiwa yang kita bahas dalam kajian yang datang kalau kita ketemu lagi. Udah, akhirnya yang sesuai dengan syahwat kita bilang nikmat. Yang enggak sesuai dengan syahwat kita namain musibah. Itu adabnya sama Allah loh. Kayaknya Allah bermasalah ketika keinginan kita itu enggak sesuai dengan keinginan Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asa an tuhibbu syai'an wa syarrun lakum wa asa an tukrahu syai'an wa huwa khairul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi apa-apa yang kamu sukai, cita-cita kamu yang kamu cita-citai, udah bikin program rapi banget, melibatkan banyak orang, udah ngeluarin duit banyak, proyek segala macam apa namanya pun juga. Kemudian Allah nggak kasih, karena Allah tahu ada masalah di situ. Dengan keterlibatan orang banyak dengan diri kamunya itu bermasalah. Jangan. Allah nggak catat takdir lahul mahfuz nggak diturunin. Kan jelek buat kita. Wa asa'an tukrihu syai'an, bisa jadi apa yang kamu benci, nggak suka. Ya Allah saya nggak mau sakit, ya Allah saya nggak mau bangkrut, ya Allah saya nggak mau terpikir, ya Allah saya nggak mau sedih. Wa khairun lakum, justru itu baik buat kita. Dia punya daya ungkap musibah itu, maka dibilang bala. Yauma tublas sarair. Hari kiamat dibilang hari bala karena mengungkap yang rahasia-rahasia. Kita ini kalau nggak dapat bala, nggak terungkap rahasia kita, enggak maknunun, simpen rapi, jelek terus kita pada kiamat. Allah nggak pengen diungkap dengan bala. Mesti pengen dibilang itu jelek gitu. Belum? Baik, kita lanjutkan lagi. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah itu punya nama Al-Alim, meliputi. Wala yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Enggak ada satupun di alam kaunat ini, alam semesta ini, langit dan bumi sampai langit ketujuh, bumi ketujuh di bawah, itu kecuali Allah tahu dan meliputi. Meliputi, enggak ada yang luput satupun juga. Jadi nggak ada, kemudian ada peristiwa yang mengenai kita, itu di luar mata Allah, nggak ada. Nggak ada pun yang mengenai kita, apapun, terus Allah nggak tahu, atau Allah nggak sengaja, nggak ada. Nah kalau Allah tahu, Allah sengaja, emang ditulis, masalahnya apa? Nggak ada masalah dengan Allah, nggak ada masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Inti agama kita ada di situ. Jadi Allah tidak bermasalah, kita ini bermasalah. Baik, kita lihat beberapa adab dalam menghadapi iradah Allah atau keinginan Allah. Saya mulai dari adab yang paling buruk sampai adab yang paling tinggi. Ya, nah, 1, 2, 3, 4. Bagusnya ambil nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Nomor 1 jangan diambil. Ya. Ini ada paling buruk sekali yang dibilang dengan al-mutasakhid, diambil dari kata-kata suhtu. Dia satu rasa dalam jiwa itu ketika ada keinginannya kemudian nggak sesuai dengan keinginan Allah, timbul suhtu. Gitu. Kalau dia ahlul ibadat, dia mesti suhtu juga tapi dengan cara religius, doa tadi. Ya Allah tunjukkanlah bagi Allah ini bagaimana. Apa? Suuzon. Mau Allah suuzon, ada tidak bagus. Terlempar jauh. Dia makin lama sama Allah makin dimultiplein, dia punya balanya seakan-akan gitu. Jadi nggak pernah selesai. Hari pertama turun bala, jam pertama turun bala, kemudian saat itu husnuzon, maka itu sebenarnya awal dari penyelesaian. Sebenarnya nggak ada bala sebenarnya nggak ada. Kan tadi judul otak kita doang. Kalau keinginan kita nggak sesuai dengan keinginan Allah, dibilang bala kita yang judulin. Ya kalau kita yang judulin, kita tipek saja. Bala nggak ada. Ya, teman-teman sekalian. Nanti itu derajat ketiga ya.
Sekarang kita bahas derajat pertama, yaitu al-mutasakhid ataupun derajat suhu. Benci banget dengan namanya kalau cita-citanya, keinginannya, syahwatnya, semua udah rencanakan, gak jadi, kita benci. Kalau emang gak ada di Lauhul Mahfuz, Allah nggak tentu, emang gak jadi. Allah tahu juga, meliputi ilmunya, ini gak baik buat dia. Tenang aja kita, tenang. Nggak, Allah nggak mungkin udah takdirnya buat bunuh kita tuh nggak ada. Nggak ada Allah maha membunuh. Ar-Rahim, Ar-Rahim. Penyayang, Al-Hafizu, yang menjaga. Nah, mutasakhid itu kita lihat cirinya dua. Jadi kalau ciri dua ini alamat ini ada, itu kelompok mutasakhid tuh orang yang benci kepada Allah. Ya, kita jangan lihat orang lain ya, buat diri kita sendiri nih ya. Kalau ini ada sama kita, nah kita nomor satu, jangan indah. Nanti nomor dua paling enggak minimal. Ya, teman ya. Baik. Tanda pertama adalah an-ni'matu tusakinuhu. Nikmat itu kalau ada keinginan dia, cita-cita dia, syahwat dia yang berkesesuaian dengan keinginan Allah dan turun jadi nikmat, itu tusakinu, bisa membuat dia diam. Diam. La sauta, wala kalama, wala harakata. Nggak ada suara, nggak ada perkataan, nggak ada gerak. Lihat deh orang-orang yang dapat nikmat diam. Gitu ya. Kalau ditanya, gampang. Gimana kabarnya? Ya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ya, ada? Ya, jadi ya mukul Allah dulu, ceger, baru alhamdulillah. Buat apa? Utama para pedagang itu nggak pernah bilang ramai dagangannya. Gimana? Bisnis gimana dagang? Bulan Januari bukan tahun anggaran. Emang ada rezeki sepi? Ada Allah salah terka gitu, salah forecast gitu. Kemudian di bulan Januari, bulan Februari dagangan sepi. Enggak, yang kata tulis dalam Mahfuz ada nggak? Kok bisa bilang sepi? Kok bisa pakai ya dulu mau dimana? Ya, gini alhamdulillah. Ya tapi biar gini-gini ya alhamdulillah aja gitu. Alhamdulillah aja. Jadi anda ditakar aja. Otak satu ya. Dahsyat. Itu adab pada Allah dulu. Alhamdulillah. Ya kita syukurin aja, ya kita syukurin aja. Sian, kalau nggak ada angkat ini kesian, belajar, kita angkat kedua nanti. Nah, kalau dia mendapat balak, gampang diterka, itu al-bala'u yuharrikuhu. Balak itu membuat dia gerak. Tiba-tiba pas dapat balak dia mubah. Bergerak. Ciri orang yang benci kepada Allah adalah ketika dapat balak berisik. Dapat nikmat di ya syukur-syukurin aja. Tapi gerincing-gerincingnya banyak sebenarnya. Pas dapat balak langsung dia berisik. Keluar proposal lah ya ibaratnya. Minta ngamen lah ya. Saya lagi susah, saya lagi musibah, saya lagi ini. Jadi dideklar pada musibah, dia mau ngumumin gitu. Ini Allah lagi gak suka sama saya nih, ya saya dapat musibah, bantu dong. Apa? Gak sampai ke situ sih ya, gak sampai. Muslim yang baik, ahlul kiblah, ya dia mengerjakan pekerjaan syariat Islam, cuman ada pembantu kurang aja. Banyak kita dengar gini-gini daripada ahli ilmu atau seperti nggak sampai ke sifat nifak, maksudnya kemudian itu adalah lebih keji daripada kafir kan ya. Kalau nifak amali iya, nifak amali dalam pengertian itu adalah nggak bersyukur ya, itu benar. Tapi nifak amali bukan nifak i'tiqadi ya Pak ya. Jadi kita lanjutkan lagi. Balak itu membuat dia berisik karena adab dapat balak. Adab dapat balak. Kata para ulama adalah adamu syakwa, jangan mengeluh. Jangan mengeluh.
Satu yang pertama adalah langsung ngadu ke Allah. Balikin kedua pertanyaan tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Allah pasti akan menguji. Bala itu bukannya musibah, bukan ujian, untuk mengungkapkan kasyfu, menyingkap. Ada apa di diri orang itu yang ngaku menyembah aku, mengaku iman? Ada apa? Coba aku lihat deh. Karena hakikatnya bala itu adalah dari Allah juga, harusnya dia senang, nggak benci. Alladzina idza asabathum musibah, itu orang-orang yang ketika terkena satuan takdir yang judul dia adalah musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalimat ini nggak ada hubungan dengan pakaian hitam, kalimat beli semua, bukan. Ini adalah kalimat tauhid mengembalikan kepada dua pertanyaan tadi. Inna lillahi, sesungguhnya semua amang udah Allah. Punya Allah, ada tulisannya. Masuk di saya punya Allah. Wa inna ilaihi raji'un, semua urusan aku kembalikan. Jadi ada musyakwa, dia nggak ngeluh tapi langsung ke Allah gitu. Tenang, harus tenang gitu. Tapi orang yang itu berisik. Semua orang tahu bahwa dia sedang kena bahan. Pengen dikasihani sama manusia. Lu Tuhan yang selama ini disembah kemarin mana? Yang waktu dapat nikmat di timbul aja hilang. Orang langsung tujuan utama. Orang golongan ini tujuan pertama adalah makhluk, bukan khalik. Padahal akidah yang benar yang ada di surat Al-Ikhlas adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Somadaniyah adalah tempat bergantung satu-satunya. Gak ada diri kanan, diri kiri, itu ke Allah aja dalam keadaan apapun. Maka Rasulullah bilang baca surat ini sekali, ini seperti Al-Quran 3 kali aja khatam. Karena kandungan akidahnya teman-teman sekalian utama di kata-kata as-somad. Jadi Allah Maha Esa. Buktikan keesaannya dengan keesaan kita menggantungkan diri. Itu bukan as-somad. Enggak, pas lagi ada musibah berisik orang. Ada kandidat-kandidat Tuhan-Tuhan baru yang bakal disambangin itu. Tempat dia minta-minta. Tempat musibah. Jangan, diam. Nama itu golongan kedua. Ya, namanya golongan as-sabir, orang-orang yang sabar. Kalau tadi ayat kita bacakan barusan, itu dia terbalik. Ya kalau dia dapat bala, al-bala'u yusakin, mendiamkan dia diam menurut bala. Dia tenang. Oh bala berarti keinginan saya, apa yang saya inginkan, yang saya pengenin gak sesuai dengan keinginan Allah. Oh udah selesai, selesai. Ciri kedua orang yang sabar adalah an-ni'mah tuharrikuhu. Nikmat itu menggerakkan dia malah. Dia kalau dapat nikmat, mau baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Adapun nikmat-nikmat yang Allah kasih kepada kamu, fahaddis, dikomunikasikan berarti kan mobile, bergerak. Nih lihat nih, bukan mamer, bukan, kelihatan lah. Kayak Rasulullah marah kepada sahabatnya, ada yang Rasulullah tahu gajinya berapa. Rasulullah tahu banget deh potongannya berapa. Rasulullah tahu banget sisanya berapa. Rasulullah tahu banget anaknya berapa. Tapi jelek, gak sesuai dengan tadi penghasilannya. Pakaiannya begitu, dipanggil tahun. Saya kan tahu, gaji kamu segini kok jelek. Jangan. Nikmat-nikmat Allah tahadus banyak mana. Jadi dibuka. Ya ada rezeki selamatan kayak gitu kira-kira lah. Ya rezeki banyak infaknya, kelihatan pakaiannya rapi. Bukan masalah merek tapi rapi, terawat, terurus gitu. Jadi orang yang saat ini pada nikmat malah bergerak, malah menunjukkan bahwa ini karunia Allah biar orang lain tahu gitu, biar orang lain tahu bagus, bagus tapi nggak sampai derajat sombong ya, nggak sampai derajat sombong. Tapi baru tapinya lagi nomor 2. Ini bagus nih, ya. Bahwa 80 tempat di Quran itu menceritakan tentang sabar.
sifat-sifat sabar dan ganjaran orang sabar. Nggak tiada tara. Yang dibilang ajruhum wa yuhsab, pahalanya itu tiada terperi gitu. Nggak bakal tertunaikan. Banyak banget orang sabar. Karena ini yang kita tahu adabnya pada Allah. Cuman orang sabar itu kan masih ada mirarah ya. Mirarah, rasa pahit ketika takdir yang dia nggak suka turun masih ada. Cuman dia diem gitu. Ada musyakwa, dia nggak ngeluh. Hatinya nggak ada sukhtu, nggak ada benci. Cuman ada mirarah. Nah ini yang nggak boleh, mirarah. Rasa pahit sama takdir nggak boleh. Berarti dia menganggap bahwa ada satuan takdir yang turun dari Allah pahit gitu. Yang nggak enak dicap. Ini nggak boleh. Maka itu di Quran banyak disebut kata-kata ridho. Beda dengan sabar. Ridho. Apa itu ridho? Ridho itu adalah cirinya dapat dikenali nama kalian. An-ni'mah tusakinuhu wal bala tusakinuhu. Baik nikmat maupun bala, dua-duanya membuat dia diam. Membuat dia diam. Emang sih orang sabar ketika dapat bala, ketika dapat nikmat bergerak. Dia menampilkan izhar. Tapi lama-kelamaan sifat orang yang banyak dapat nikmat itu togoh, tughyan. Tughyan itu artinya adalah melampaui batas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Kalla innal insana la yatgha. Ketahuilah sekali-sekali bahwa manusia itu memang tabiatnya togoh. Bersifat punya bakat melampaui batas. Ar-ra'ahu istaghna, ketika dia cukup sedikit aja, ketika dia enak sedikit aja, ketika dia nyaman sedikit aja, mulai deh, jumawa datang, lama-lama jumawa, mulai begini. Ini Allah nggak pengenin, dikasih musibah lagi, biar nunduk maksudnya gitu, biar nunduk. Musibah selalu bagus. Dia adalah bagaimana pendulum kita itu pada Allah ada di tengah terus, nggak ke kiri, nggak ke kanan, dia itu seimbang terus, tawazun itu namanya musibah sama nikmat, kadang ditarik, kadang diambil. Kan Allah punya nama Al-Mu'aqiyu wal Mani', yang maha menahan dan maha memberi. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'atiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jadd minkal jadd. Kalau Allah pengen ngasih, nggak ada yang bisa nahan. Kalau Allah pengen nahan, nggak ada yang bisa ngasih. Percuma yang dibilang dengan manjada wa jada. Ibaratnya gitu ya. Baik, orang ini ketika dapat nikmat diam, ketika dapat bala diam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Likaila tafrahu bima atakum wa la ta'saw bima fatakum. Agar ketika dapat nikmat engkau tidak terlalu gembira, dan ketika engkau mendapatkan kehilangan sesuatu engkau tidak terlalu kecewa. Jadi kekecewaan kita pada peristiwa, kekecewaan kita pada satu takdir itu semikdar, seukuran gembiranya kita kepada peristiwa atau kepada takdir sebelumnya, gitu kan? Semakin kita gembira pas disapih itu kita kecewa. Jadi orang ridho itu sejak awal dia nggak melihat nikmat dan balanya, tapi adabnya bagus. Ya kalau emang ini orang nikmat, ya emang itu sudah ditulis sama Allah gitu bahasanya. Orang ini jarang banget wise gitu. Ya kalau emang ini menurut judul manusia adalah bala, emang udah ditulis. Adabnya bagus deh sama Allah, adabnya bagus. Jadi antara sabar dan ridho derajatnya jauh. Padahal ridho itu udah dipuji di 80 tempat di Quran, pahalanya nggak ada ganda-gandanya, apalagi ridho. Adabnya, yang membedakan adabnya aja. Bala membuat dia tenang, musibah membuat tenang. Satu lagi, ya, karena kita selesai jam 1 persis. Derajat keempat, jadi teman-teman ambil nanti kalau nggak sabar, kalau nggak jadi ridho. Kalau yang ketiga nih, yang keempat nih, ya, namanya derajat taslim. Ulama sih sebenarnya menggabungkan antara ridho dengan taslim, cuman kita bedain dikit karena adabnya beda. Apa itu taslim? Seperti Allah berfirman kepada Nabi Ibrahim, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim,
Wa idh qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu lirabbil alamin. Ketika Allah berkata kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, aslim, nyerah total. Itu lahir kata-kata Islam dan kita Muslim. Nggak ada lagi kemudian i'tirad, nggak ada lagi kemudian nanya, nggak ada lagi kemudian sama Allah ngeles begini-gini, nggak ada. Itu Muslim. Qala aslamtu lirabbil alamin. Ibrahim berkata kemudian saya menyerah diri total kepada Rabb alam semesta. Rob konotasi adalah semua nama, afiliasinya adalah rezeki, pengaturan, pengayoman, penjagaan. Itu afiliasikan nama Allah yang namanya Rob. Berarti yang takdir tadi, bukan ilah, bukan penyembahan gitu. Nah kalau taslim itu udah beda. Kalau orang ridho masih melihat judul ini nikmat, ini musibah, tapi adabnya bagus. Kalau orang taslim, dia udah kehilangan nominal, kehilangan judul, dia udah kehilangan mengatribusi sesuatu. Kenapa? Yastawiya indahu baina halataini. Buat orang ini dua hal tadi itu sama aja. Pertama sama-sama dari Allah, cuma orang yang judulin, buat saya nggak ada masalah apapun yang nerah. Muslim itu begitu. Jadi kalau kita seorang Muslim tapi masih ibarat main silat itu mentil gini, ngeles itu bukan Muslim namanya. Masih pengen tanding sama takdir Allah. Jangan dulu Allah. Jadi derajat taslim atau derajat seorang Muslim itu adalah luar biasa. Ambil nomor 2, nomor 3, nomor 4. Kalau ini dapat, kita dapat ilmu nafik yang tadi bahwa Allah punya iradah luar biasa. Hidup kita tenang, sholat kita khusyuk, apa-apa, kalau nggak dapat saya bakal jadi 5 orang. Kan kadang kita sholat gitu kan, buat terjadi, paling jahat tuh, buat tergagal. Kita pikirin, oh kalau Allah nggak gagal, ya terlalu tenang ya, nggak diburu-buruin. Ciri orang yang ketiga dan keempat, handphone itu nggak pernah nyala. Dia nggak pernah udah orang. Pernah, ya ada sih, dilihat aja. Mau sini nelpon, ya ngapain sih? Nah, nggak kayak budak, nggak kayak Tuhan itu orang makhluk budak setiap hari gitu. Kita hubungan sama Allah sehari 5 kali ya. Itu belum kerusakan, gak usah. Tapi hubungan manusia setiap saat dia nggak pernah berhenti. Sampai dimegang power bank, sampai dimegang charger, tidak pernah mau kehilangan satu waktu pun kecuali berhubungan dengan makhluk kita kayak gini nih. Makhluk yang jahil, miskin, nggak bisa apa-apa. Cirinya lihat gelagapan ketika di mobil, pengen banget dia buru-buru ngelihat ada makhluk yang ngubuhin. Sampai di motor mungkin responnya tinggi, tapi kalau Allah Akbar, ntar makan siang dulu, kerja dulu. Kerja nunda ibadat kurang ajar. Kenapa? Kan dia tahu yang rezeki Allah, cuman Allah dikangkangin. Ini maknanya. Latihlah, latih. Nanti kalau kita ketemu kita belajar cara melatih bahwa kerja adalah sisa waktu, prime time kita adalah ibadahnya. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.